Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dan dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat luar biasa, yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang dan juga menimbulkan kebingungan bagi orang-orang bagaimana hukum yang sebenarnya, yaitu terkait hukum bagaimana ketika seorang suami istri berhubungan badan manakala pada malam bulan Ramadan. Seperti apa hukumnya? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang faidah, tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat atau punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa atau hajat Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita ketahui bahwa pada hari ini kita berada dalam satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan, bulan di mana pada bulan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalam hal yang namanya bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan salah satu hal yang membatalkan puasa para jemaah adalah jima, ya, atau berhubungan badan suami istri. Ini ketika dilakukan bahasanya setelah sahur sampai menjelang berbuka puasa. Lantas ketika seorang suami istri melakukan hubungan, misalnya jima, ya, di malam hari, ini gimana Ustadz? Karena ada kasus di mana seorang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan ibadah jima, melakukan hubungan itu karena pemahamannya selama bulan Ramadan mau siang mau malam itu nggak boleh katanya. Nah, untuk menjawab hal itu, dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 167, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa affa ankum fala'anna bashiruhunna wabdahu ma kataballah. Yang artinya apa ayat ini para jamaah?
uhilla lakum lailatas siyami, kata Allah, dihalalkan bagi kamu, bagi hamba Allah pada malam hari bulan puasa, lailatas siyami, dihalalkan untuk apa? Bercampur dengan istri-istri kamu. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena seorang istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka fataba alaikum wa fa'ankum, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Nah, dari ayat ini para jamaah, biar nggak salah paham, seseorang yang sedang berada di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan itu boleh melakukan hubungan badan, yang mana hubungan tersebut dilakukan pada malam hari. Jadi misalnya ada suami istri ya, karena bingung karena bulan Ramadan dikira nggak boleh melakukan hubungan badan, boleh melakukan ibadah ini, apalagi ketika suami istri itu kan melakukan satu amalan ini, amalan ibadah jima, ini termasuk melakukan amal ibadah. Udah gitu dilakukannya di bulan Ramadan, tapi ingat yaitu pada malam hari. Ada sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi bu'di ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan badan antara seorang suami dan istri adalah sedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, oleh karena itu, fakadzalika idza wada'aha fil halali kanna lahu ajrun. Ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan badan pada yang halal, tentu kata Rasulullah akan mendapatkan pahala. Ini luar biasa. Amal ibadah ya suami istri, tapi ini mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dosa-dosanya diampuni, derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja catatannya di sini, boleh ketika bulan Ramadan melakukan hubungan badan antara seorang suami dan istri itu dilakukan di malam hari. Di malam hari itu kan batasnya ya dari Anda berbuka puasa sampai ketika misalnya Anda mau sahur. Tapi ya dilihat dulu kondisinya, situasinya, kan seperti itu. Misalnya suami Anda nih dari pagi kan nahan keinginan untuk melakukan amal ibadah itu. Begitu buka baru makan kolak langsung ngajak Anda seorang istrinya, ya wis bismillah gitu kan. Yang paling penting, nah ini yang harus dipahami adalah mandi junubnya, mandi besarnya gitu. Misalnya habis melakukan hubungan badan ya, Anda belum sholat isya ya kan, ya begitu selesai mandi dulu baru sholat isya. Nah kemudian misalnya Anda kok melakukan ya hubungan badan suami istri ya kan, ini yang diwanti-wanti oleh banyak ulama adalah mandi junubnya ketika seseorang melakukan hubungan badan di malam bulan Ramadan. Jangan sampai misalnya mandi junubnya, diusahakan jangan sampai Anda melakukan mandi junub itu setelah imsak, karena ya itu tadi, ini untuk berhati-hati. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu ke lubang yang ada dalam badan kita. Misalnya takutnya begitu mandi junub itu kan kita harus
hati-hati betul agar semua air itu masuk ke anggota badan kita yang dhahir gitu kan. Ya, misalnya kayak kuping yang kelihatan ini harus basah oleh air gitu kan. Nah, ketika mandi junub misalnya kok ada air yang masuk ke telinga kita karena kita sedang berusaha agar airnya bisa rata gitu kan. Wa ta'mimul badani, meratani badan dengan air, ada air yang masuk. Nah, ini bisa membatalkan puasa kita ketika kita mandi junubnya setelah imsak. Jadi intinya boleh ya seorang suami istri melakukan ibadah ya, intinya Anda harus paham betul cara-caranya, waktu-waktu yang bagusnya. Jadi sebagai seorang suami Anda juga harus memahami istrinya. Jangan hanya karena Anda ingin kemudian memaksa seorang istri ya untuk melakukan yang sebenarnya misalnya istri Anda sedang capek, sedang lelah. Jadi dalam keluarga itu kan ada hal yang harus dipahami betul, yaitu tentang komunikasi antara suami dan istri. Jangan hanya karena Anda memikirkan syahwat Anda saja tanpa memikirkan bagaimana kondisi psikologi seorang istri. Atau Anda seorang istri juga harus belajar memahami keadaan seorang suami. Misalnya seorang istri pengen banget maksa-maksa suaminya lagi nggak fit, lagi capek, habis kerja dan lain-lain. Nah, ini yang harus dihindari. Silahkan, intinya Anda yang sudah menikah boleh melakukan amal ibadah jima di malam bulan Ramadan, bulan puasa. Lebih bagusnya ya di beberapa keterangan ketika Anda ingin melakukan seperti itu, dilakukannya itu ya setelah sholat tarawih gitu kan. Karena waktu ketika Anda buka puasa misalnya langsung melakukan ya jima misalnya, sedangkan jima butuh waktu beberapa menit ya, itu Anda sudah harus sholat maghrib, sebentar lagi harus sholat isya, tarawih itu. Jadi kalau habis isya itu kan waktunya longgar, Anda bisa ya melakukan banyak hal dengan pasangan Anda, dan itu adalah sebuah amal ibadah yang berpahala. Semoga bermanfaat. Dan bagi para suami misalnya yang ingin menafkahi istrinya, hanya saja Anda punya problem ya, problem alias ya mohon maaf Anda terkena peltu. Peltu itu kalau bahasa Jawa itu nempel metu. Nempel metu itu ya alias zakarnya nggak kuat, ya udah nggak kuat, nggak panjang, nggak besar, nggak keras gitu, komplit. Karena mungkin kadang faktor usia, faktor kelelahan dan lain, sehingga dalam Anda menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang suami misalnya kurang maksimal, ya istri kurang terpuaskan misalnya, sehingga istri kadang kecewa. Nah, ini Anda bisa berikhtiar melalui doa yang banyak diriwayatkan, yaitu doa yang bunyinya ketika Anda mau melakukan hubungan suami istri, biar istri Anda misalnya benar-benar 100% puas gitu, fresh dan tidak peltu, bisa besar ya zakar Anda, panjang, kuat. Anda bisa mengamalkan doa yang bunyi doanya adalah sebelum Anda melakukan hubungannya, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaatan li ahli. Allahumma qawwi li dzakari fa innahu manfaatan li ahli. Jadi minta sama Allah, qawwi li dzakari, kuatkan zakarku ya Allah. Nah, itu dibaca 3 kali sebelum Anda melakukan hubungan, insya Allah luar biasa, keras, panjang, ya, lama. Nah, selain itu Anda juga bisa ikhtiar yang peltu-peltu, yang lemes-lemes gitu kan, yang kurang tenaga ketika menafkahi istri, bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Yang manfaat air ruqyah jalbi rizki ini sangat banyak karena ini air doa ya yang dibacakan Al-Quran 30 juz, termasuk bagi Anda seorang suami yang ingin terengginas ya, ingin LGBT. LGBT itu laki-laki kandas bini terpuaskan, itu kata guyonan ketika saya sama teman-teman. Nah, ini bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki, insyaallah Anda bisa maksimal dalam memberikan nafkah pada istri Anda. Ini nggak dijual, nggak ada harganya. Jadi yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Insya Allah ikhtiar perlu kita lakukan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Yang mau pesan bisa klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.